Kamu harus keluar dari rumah sebelum jam 3 pagi. Lila, kalau tidak, kamu akan melihatnya lagi. Pesan itu tertulis dengan darah di cermin kamar Lila. Ia tidak menulisnya. Tidak ada orang lain yang masuk ke kamarnya. Dan yang paling membuat bulu kuduknya meremang, huruf-huruf itu baru terlihat ketika embun menempel di kaca cermin. Tepat tanggal 13 bulan ketiga, hari ini. Hari itu selalu terasa berbeda. Langit selalu tampak lebih kelabu dari biasanya. Angin berembus kering dan sunyi. Burung-burung di sekitar rumah tidak terdengar berkicau. Dan entah mengapa, jam dinding di ruang tengah selalu berhenti di angka pukul 3.13 setiap tanggal 13 Maret. Lila, gadis 19 tahun, tinggal bersama bibinya sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu. Ibunya tewas tepat tanggal 13 bulan ketiga, dalam kondisi tubuh gosong tanpa sebab. Tapi semua benda di sekelilingnya tetap utuh. Polisi menyebutnya kejadian aneh. Lila menyebutnya kutukan. Bibi Marni sering memperingatkannya setiap kali bulan Maret tiba. Kalau kamu merasa cerminmu berembun padahal AC mati, cepat keluar dari kamar. Jangan lihat bayanganmu. Jangan bicara dengan siapapun yang menyebut namamu 3 kali di jam 3 pagi. Kalau kamu mendengar pintu terbuka sendiri, jangan pernah menoleh. Dulu Lila menganggapnya halusinasi. Tapi sejak umur 15, ia mulai melihat sesuatu di balik cermin, dirinya sendiri, tapi tanpa mata dan tanpa suara. Dan kini, saat ia menatap cermin besar di dinding kamarnya, ia melihat sosok itu lagi. Ia, yang tidak seharusnya ada, menatapnya dari sisi lain. Ia tidak bergerak, tapi darah mengalir dari matanya yang kosong. Bibirnya bergerak, membentuk kata-kata tanpa suara. Buka pintunya. Lila mundur. Ia berlari ke pintu kamarnya. Tapi gagangnya tak bisa dibuka. Seperti direkatkan. Atau ditahan dari luar? Ketika ia kembali menoleh ke cermin, sosok di dalamnya sudah tidak ada. Tiba-tiba, suara pintu depan rumah berderit perlahan. Padahal tak ada angin. Bibi Marni sedang pergi menginap di rumah saudaranya. Rumah ini seharusnya kosong. Tapi suara langkah kaki terdengar menyusuri lorong rumah. Langkah demi langkah. Menuju ke kamarnya. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 3.12. Pukul 3.13 tepat. Suara ketukan keras menghantam pintu kamar Lila. Diugi, Diugi, Diugi. Lila mematung. Ia tak berani mendekat. Bahkan untuk bernapas pun rasanya sulit. Matanya menatap jam dinding yang kini kembali bergerak. Namun jarumnya terus berputar lebih cepat dari biasanya, seperti sedang mengejar sesuatu. Lila, Lila, Lila. 3 kali namanya dipanggil. Suara itu berat dan dalam, seperti berasal dari tenggorokan yang terbakar. Lila menggigit bibirnya, mengingat peringatan Bibi Marni. Kalau kamu mendengar namamu disebut 3 kali, jangan pernah menjawab. Ia merunduk di bawah tempat tidur. Tapi entah bagaimana, cermin di dinding justru terpantul dari bawah sana. Dan di dalam pantulannya, ia melihat bayangan seseorang, sosok tinggi, kurus, dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri menghadap pintu, membelakanginya. Tapi itu bukan dirinya. Ia tidak berdiri. Ia bersembunyi. Siapa itu? Pagi hari. Matahari terasa berat menembus jendela kamar. Lila akhirnya tertidur dalam posisi gemetar. Hanya terbangun saat suara azan subuh bergema dari masjid di kejauhan. Pintu kamar sudah terbuka. Tidak ada jejak apapun. Cermin kembali normal. Tapi di bawah pintu, ada secari kertas tua yang tergulung. Lila memungutnya perlahan. Kertas itu sudah kekuningan. Tepiannya rapuh. Di dalamnya, tertera tulisan tangan. Pintu itu hanya terbuka di tanggal 13 bulan ketiga, jam 3.13. Jika tidak ada pengorbanan, gerbang akan tetap terbuka. Lihat kalender leluhurmu. Lila terpaku. Ia teringat lemari tua milik ibunya yang disimpan di gudang bawah tangga. Ia belum pernah membukanya lagi sejak ibunya meninggal. Hari itu, rasa takut di dalam dirinya kalah oleh rasa penasaran. Di dalam lemari itu, Lila menemukan sebuah kalender dinding tua yang usianya mungkin puluhan tahun.
Kalender itu disimpan dalam bingkai kayu hitam, dan hanya menampilkan bulan Maret di setiap halamannya. Di setiap tanggal 13, ada coretan tinta merah yang membentuk simbol aneh. Tapi yang membuat darah Lila membeku adalah catatan kecil yang ditulis di setiap tahun. 2001, ayah menghilang. 2007, kakak tenggelam. Jenazah tidak ditemukan. 2014, ibu terbakar hidup-hidup. 2020, pintu terbuka lagi. Dan kini, tahun 2025, tanggal 13 baru saja berlalu. Tapi tidak ada catatan. Belum. Seketika, Lila menyadari sesuatu. Ia harus mencari tahu siapa yang dulu pertama kali membuat kalender ini. Dan, siapa yang selamat dari tanggal 13? Lalu ia menemukan satu catatan paling tua, bertuliskan 1933, pertama kali gerbang terbuka. Pengorbanan gagal. Dua dunia mulai bergabung. Tepat di bawah tulisan itu, ada foto hitam putih seseorang yang sangat mirip dengannya, tapi dengan gaya pakaian tahun 1930-an. Dan di belakang foto itu, tertulis nama, Lila. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam kamarnya, Lila memandangi foto tua yang kini tergenggam erat di tangannya. Wajah dalam foto itu memang persis dirinya. Tapi itu mustahil. Foto itu berasal dari tahun 1933, jauh sebelum ia lahir. Apa aku adalah reinkarnasi? Atau ini bukan dunia yang seharusnya? Lila menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena sebuah ingatan samar mulai muncul. Kilatan-kilatan adegan seperti mimpi buruk. Ia berlari di lorong gelap. Sebuah pintu terbuka di depannya, dan suara tangisan memanggil dari baliknya. Ia merasa, semuanya bukan kebetulan. Malam berikutnya, Lila sengaja begadang. Ia ingin tahu lebih jauh tentang pintu yang muncul di balik lemari yang sempat dilihatnya beberapa tahun lalu, tapi selalu menghilang. Tepat pukul 3.13. Ia berdiri di depan cermin besar yang menghadap lemari kayu tua. Dan benar saja, sesuatu berubah. Permukaan dinding di belakang lemari tampak bergetar, seperti air yang beriak. Garis samar membentuk-bentuk pintu tua berbentuk lengkung, yang terbuat dari batu hitam, penuh lumut. Ada simbol-simbol aneh terukir di sisi kiri dan kanan. Dengan gemetar, Lila menyentuh dinding itu. Tangannya tembus. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Pintu itu nyata. Dengan berbekal senter dan kalung warisan ibunya, Lila melangkah melewati dinding tersebut. Tiba-tiba dunia di sekitarnya berubah. Udara terasa ia tiba di sebuah lorong panjang, dikelilingi batu basah dan akar pohon yang menjulur dari langit-langit. Lorong itu seolah tak berujung, tapi Lila terus berjalan, dipandu oleh suara pelan yang memanggil dari kejauhan. Lila, Lila, akhirnya kamu kembali. Suara itu bukan menyeramkan, tapi lebih seperti lirih dan penuh rindu. Lila menoleh ke arah suara itu dan melihat sesosok bayangan berdiri jauh di ujung lorong. Sosok itu berpakaian kuno, seperti orang dari zaman kolonial. Perlahan, sosok itu berjalan mendekat, dan cahaya senter menyingkap wajahnya. Itu dirinya sendiri, tapi lebih tua. Lila terkejut dan mundur. Sosok itu berhenti. Kamu belum mengerti, ya? Kamu sudah pernah ke sini. Dulu, bertahun-tahun lalu. Tapi kamu tidak pernah kembali karena kamu gagal menutup gerbang. Sekarang waktunya kamu menyelesaikan semuanya. Sebelum semuanya terlambat. Lila bergetar. Ia menatap mata dirinya yang lebih tua. Dan tiba-tiba ingatan tentang masa kecilnya muncul kembali. Ia pernah terbangun di tempat ini. Ia pernah bertemu dengan pintu yang sama. Tapi semua itu dikunci di pikirannya, dibungkam oleh sesuatu atau seseorang. Sosok tua itu menunjuk ke arah ujung lorong, tempat berdirinya pintu batu besar dengan simbol jam di atasnya. Pintu itu hanya bisa ditutup dengan darah. Bukan sembarang darah, tapi darah keturunan pertama yang pernah melewatinya. Yaitu kamu. Tepat saat itu, suara gemuruh datang dari lorong belakang. Akar-akar pohon bergerak, menjulur seperti ular. Dinding mulai bergetar. Sosok Lila yang lebih tua berteriak, "Cepat,
Pilih, tutup pintunya dan bayar harganya, atau biarkan dua alam menyatu dan manusia akan dilenyapkan. Lila menatap pintu itu. Ia mendekat. Tangannya mulai berdarah karena sentuhan simbol-simbol tajam di permukaannya. Dan saat ia menyentuh gagang pintu, sesuatu dari dalam mulai berusaha keluar. Pintu batu terbuka perlahan dengan suara gemuruh berat, menyingkap sebuah dunia yang tidak seperti dunia nyata. Lila melangkah masuk, dan seketika semuanya menjadi senyap mutlak. Langit berwarna merah kelam. Tanah tak memantulkan cahaya. Dan semua makhluk, baik manusia maupun hewan, yang ia lihat di sana tidak memiliki bayangan. Seolah mereka hidup tanpa roh. Mereka berjalan tanpa arah. Wajah mereka kosong. Mata mereka hitam menganga. Di tengah kerumunan itu, Lila melihat ibunya, berjalan sendirian, tubuhnya utuh, namun wajahnya tidak mengenali dirinya. Ibu? Ibunya hanya menoleh sebentar, lalu terus berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lila menyadari, dunia ini bukan neraka, tapi penjara roh-roh yang tidak pernah berhasil menutup pintu gerbang. Dunia ini adalah hasil dari siklus yang gagal, ratusan tahun lamanya. Di tengah dunia tanpa bayangan itu, Lila menemukan altar batu yang menjulang, dan di atasnya tergeletak sebuah kitab hitam. Tertulis dalam bahasa kuno, namun ia bisa membacanya. Gerbang terbuka hanya oleh darah penjaga. Gerbang tertutup hanya oleh pengorbanan sukarela. Di samping kitab itu, sebuah pisau ritual berlumur karat, tertancap di batu. Tiba-tiba, sosok Bibi Marni muncul dari balik kabut. Namun wajahnya berubah. Matanya berwarna hitam, kulitnya pucat seperti mayat. Kamu tak perlu menutup pintu itu, Lila. Dunia ini indah. Kita semua bisa hidup tanpa rasa sakit, tanpa takut. Hanya perlu kamu menyerah. Lila menjerit. Ia mundur, tapi sosok ibunya dan dirinya yang tua ikut muncul. Ketiganya membentuk lingkaran. Tinggal satu langkah lagi, dan semua rasa sakitmu akan hilang. Jangan tutup pintunya. Tapi suara kecil dalam hati Lila tetap bertahan. Ia mengingat suara azan, wajah almarhum ayahnya, dan keyakinan pada takdir. Ia mengambil kitab itu, menggenggam pisau, dan dengan suara bergetar, ia membaca doa dalam hati. Ya Allah, jika ini takdirku, maka jadikanlah pengorbananku penutup bencana ini. Aku rela. Darah Lila menetes ke altar. Tanah bergetar. Akar-akar mengamuk. Pintu batu mulai menutup. Dan dari balik gerbang, suara jeritan tak manusiawi menggema. Satu demi satu, sosok-sosok bayangan menghilang. Dunia tanpa bayangan mulai retak. Cahaya masuk perlahan dari celah di langit. Dan sebelum semuanya lenyap, Lila mendengar suara ibunya. Maafkan ibu, nak. Akhirnya kamu menutup gerbang yang tak bisa kami kunci. Lila memejamkan mata. Semua gelap. Lila terbangun di kamarnya. Matahari pagi menyinari wajahnya. Cermin tidak lagi berembun. Jam dinding berdetak normal. Ia melihat kalender di dinding. Hari ini tanggal 14 Maret. Ia berhasil melewati tanggal 13. Lemari di pojok ruangan telah menghilang. Foto-foto tua di dalam lemari sudah tidak ada. Dan anehnya, tidak ada satupun orang yang mengingat kejadian malam kemarin. Bahkan Bibi Marni, saat pulang, bertanya, "Kenapa kamu pucat begitu? Nak, kamu mimpi buruk ya?" Lila hanya tersenyum kecil. Di tangannya, masih ada bekas luka kecil, bekas pengorbanan. Dan setiap malam, sebelum tidur, Lila akan memandangi cermin, bukan karena takut, tapi karena ingin memastikan bahwa dirinya masih satu. Setiap tanggal 13 bulan ketiga, gerbang itu akan mencoba terbuka kembali. Tapi selama darah pengorbanan mengalir dari seseorang yang rela, pintu itu akan tetap terkunci. Kadang, yang mengunci gerbang bukan kekuatan, tapi niat untuk menjaga dunia dari dirinya sendiri.